你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Mucheng menghela nafas pelan dan tertawa getir. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Karena Hai Bodong telah setuju, klanmu kita juga setuju untuk bergabung dengan aliansi. Mudah-mudahan Tuan Xiaoyan akan memperlakukan klanmu kita dengan baik di masa depan. Kita adalah satu keluarga sekarang setelah kalian bergabung dengan aliansi. Siapapun yang berani menyentuh klanmu harus berhadapan denganku, Xiaoyan." Dia berbicara dengan suara yang dalam. Nalanji juga tersenyum pahit saat melihat 2 dari 3 klan besar telah bergabung. Jika dia tidak setuju pada saat seperti ini, kemungkinan akhir mereka tidak akan baik di masa depan. Awalnya, Xiaoyan tidak memiliki banyak kesan yang baik padanya. Jika mereka terus menyinggung perasaannya, kemungkinan ini akan menjadi masalah nantinya. Kalau begitu, klan Nalan kita juga akan setuju untuk bergabung. Xiaoyan menghela nafas lega setelah melihat bahwa ketiga klan besar itu setuju. Dia juga tidak ingin menggunakan kekerasan kecuali benar-benar diperlukan. Tatapan Xiaoyan beralih dari Nalanji dan yang lainnya sebelum beralih ke belakang ruang pertemuan menuju Fama yang telah memilih untuk tetap diam. Dia tertawa kecil dan bertanya, "Ketua Fama, bolehkah aku mengetahui pendapatmu?" Fama tertawa getir di dalam hatinya setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. "Teman kecil, asosiasi alkemis kita berbeda dari klan. Asosiasi tidak memiliki batasan yang terlalu ketat. Ada banyak alkemis yang bebas. Asosiasi alkemis tidak dapat mewakili pilihan mereka," ujar Fama. Xiaoyan menyipitkan matanya, tatapannya menatap langsung ke Fama. Dia masih tidak berniat untuk menyerah pada asosiasi ini. Ini karena ini adalah faksi yang dia pegang dengan hormat. Karena itu dia harus meminta asosiasi alkemis untuk memasuki aliansi apapun yang terjadi. Dengan alkemis ini, kekuatan aliansi akan melonjak dengan cepat di masa depan. Bagaimanapun, seorang alkemis adalah pekerjaan paling penting dan paling langka di benua Douqi. Ini adalah tujuan terpenting di antara banyak rencana lainnya. Ekspresi tak berdaya di wajah Fama semakin padat di bawah fokus tatapan Xiaoyan. Namun dia tidak membuka mulutnya. Aliansi yang disebutkan Xiaoyan mungkin sangat memikat. Tetapi reputasi yang dimiliki asosiasi ini di Kekaisaran Jiama hanya kalah dengan Sekte Awan Berkabut. Selain itu, bahkan Sekte Misiklo takut pada mereka dari sudut pandang tertentu karena mereka memiliki banyak alkemis. Bagaimanapun mereka sangat jelas memiliki kemampuan untuk mengumpulkan ahli yang dimiliki. Menjadi kepala asosiasi alkemis, reputasi Fama dalam Kekaisaran Jiama adalah sesuatu yang bahkan Raja Pil Guhe tidak bisa menandinginya. Setelah bertahun-tahun membangun jaringan, dia menjalin hubungan dengan cukup banyak ahli. Karena itu, kecuali ada manfaat yang akan membuatnya tunduk, kemungkinan sulit baginya untuk menganggukkan kepala setuju jika seseorang ingin dia bergabung dengan aliansi yang telah didirikan Xiaoyan. Suasana di dalam aula segera menjadi lebih tegang saat Xiaoyan menatap Fama sementara dia tetap diam. Semua orang tanpa ekspresi.
namun sebuah pikiran dengan cepat muncul di hati mereka. Dari kelihatannya orang tua ini sepertinya dia tidak ingin asosiasi alkemis bergabung ke dalam aliansi. Namun mengingat karakter Xiaoyan, dia sepertinya tidak akan membiarkan faksi ini dengan kemampuan luar biasa untuk mengumpulkan para ahli sendiri. Sepertinya masalah tidak bisa dihindari hari ini. Jie Xingtian dan Yao Ye tetap diam sejak awal. Mata mereka dingin saat mengamati perkembangan situasi. Ada niat untuk menolak tawaran yang tersembunyi dalam kata-kata Fama. Jadi Jie Xingtian tidak mengatakan apapun. Munculnya aliansi dengan kekuatan besar di dalam kekaisaran mereka mungkin memungkinkan status mereka meningkat pesat di wilayah barat laut. Tetapi mereka khawatir jika faksi ini terlalu kuat. Hal-hal yang secara diam-diam mengganggu otoritas keluarga kekaisaran akan terjadi. Mereka mungkin tidak menentang Xiaoyan ketika dia ingin mendirikan sebuah faksi, tetapi mereka tidak berniat untuk mendukung pembentukannya. Semuanya akan tergantung pada kemampuan Xiaoyan. Ketua Fama, setelah asosiasi alkemis bergabung dengan aliansi akan mendukung semua pengeluaran alkemis dalam asosiasi. Akan sangat bermanfaat bagi mereka saat mereka meningkatkan tingkatannya. Juga tidak perlu terlalu khawatir bahwa sebagian besar alkemis dalam asosiasi adalah individu yang bebas. Selama Ketua Fama setuju, aku percaya bahwa persetujuanmu akan membuat sebagian besar dari mereka merasa nyaman bergabung dengan aliansi. Xiaoyan akhirnya membuka mulutnya dan memecah suasana tegang sesaat kemudian. Mata Fama berkedip. Namun dia sekali lagi menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit sesaat kemudian. Dia menghela nafas, aku tidak bisa membuat keputusan seperti itu. Aku perlu kembali dan berdiskusi dengan beberapa sesepuh sebelum membuat keputusan. Ketua Fama, bolehkah aku tahu berapa banyak alkemis tingkat 5 yang saat ini dimiliki asosiasi? Xiaoyan tersenyum tipis sebelum tiba-tiba bertanya. Fama kaget saat mendengar ini. Dia segera menjawab dengan agak ragu-ragu. Ada tidak lebih dari 5. Namun aku telah berada di puncak strata kelima selama bertahun-tahun. Baru-baru ini aku merasa bahwa aku mungkin bisa segera mencapai tingkat ke-6. Xiaoyan berkata, apakah Ketua Fama benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk mencapai tingkat 6? Menaikkan tingkat alkemis sangat sulit. Ini karena hal terpenting untuk peningkatan tingkat seperti itu adalah kekuatan spiritual seseorang harus menjadi lebih kuat. Namun meningkatkan kekuatan spiritual sangat sulit. Itu hanya akan menjadi lebih kuat ketika seseorang meningkatkan kelas Douqi mereka. Fama saat ini sudah cukup tua. Kekuatannya juga telah mencapai kelas Dou Huang. Namun cukup sulit untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya sekali lagi. Lagi pula tidak semua orang seperti Xiaoyan yang terlahir dengan kekuatan spiritual yang kuat, tetapi juga memiliki flame mantra dan heavenly flames yang merupakan objek aneh yang memperkuat pelatihan kekuatan spiritual. Senyum di wajah Fama diam-diam menghilang setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia mengerutkan kening dengan penuh perhatian tetapi menolak untuk berbicara. Dia tentu paling sadar akan situasi tubuhnya sendiri. Selama Ketua Fama bersedia bergabung dengan aliansi, aku akan berjanji di sini bahwa aku akan membiarkan asosiasi alkemis memiliki 10 lapis 5 alkemis dalam 10 tahun. Selain itu, Ketua juga akan melangkah ke tingkat ke-6 selama periode ini. Xiaoyan tersenyum melihat Fama. Banyak suara menghirup udara dingin saat kata-kata Xiaoyan terdengar. Bahkan Hai Bodong juga melihat Xiaoyan yang tersenyum dengan wajah tertegun. Hai Bodong dan yang lainnya tahu tentang kesulitan seorang alkemis untuk meningkatkan tingkatannya. Karena itu, semua wajah mereka menatap Xiaoyan dengan tatapan tertegun ketika mereka mendengar Xiaoyan mengatakan bahwa asosiasi alkemis akan memiliki 10 alkemis tingkat 5 dan alkemis tingkat 6 dalam 10 tahun. Fama bahkan lebih menyadari kesulitan dalam meningkatkan tingkatan seseorang dibandingkan dengan sedikit pengalaman Hai Bodong dan yang lainnya. Karena itu wajahnya juga tercengang saat melihat Xiaoyan. Kemudian sebelum dia perlahan pulih, dia berbicara.
Teman kecil Xiaoyan, meskipun kata-katamu ini sangat menyentuh hatiku, bukankah itu sedikit terlalu tidak realistis? Aku mulai melakukan kontak dengan penyempurnaan pil pada usia 13 tahun. Hanya 7 tahun telah berlalu sejak itu, tetapi aku telah mencapai tingkat ke-6. Dengan ini aku yakin tidak ada yang akan berpikir aku mengatakan hal yang tidak masuk akal, bukan? Xiaoyan menjawab dengan pelan. Mata semua orang di aula sedikit menyusut, ekspresi terkejut muncul di wajah Fama. Dia selalu berpikir bahwa Xiaoyan telah melakukan kontak dengan pil obat sejak dia masih muda. Namun sekarang dia mendengar dia berkata dalam waktu 7 tahun dia telah berubah dari seorang pria muda yang sama sekali tidak peduli tentang perbaikan obat menjadi Grandmaster Alkemis tingkat 6. Namun gurunya adalah senior tua itu. Mengingat kemampuannya itu juga dalam alasan bahwa dia mampu mengajar murid yang luar biasa. Xiaoyan mungkin benar-benar bisa mengatur untuk melakukan apa yang dia katakan. Kejutan di mata Fama perlahan mengingat. Dia tiba-tiba teringat orang tua yang telah memberikan petunjuk kepadanya ketika saat mereka bertemu secara kebetulan saat itu. Orang itu juga guru Xiaoyan, Yao Lao. Hatinya merenung sedikit sebelum dia diam-diam berbicara pada dirinya sendiri. Panas yang membara tanpa sadar muncul di mata Fama ketika dia memikirkan ini. Kemungkinan terbesar dalam hidupnya adalah membiarkan dirinya melakukan perjalanan lebih jauh di jalur alkemis. Namun karena kemampuan dan usianya itu sangat sulit baginya untuk maju. Jika apa yang dikatakan Xiaoyan benar, bahwa Xiaoyan dapat membuatnya untuk menerobos ke alkemis tingkat 6, bukan tidak mungkin bagi asosiasi alkemis untuk bergabung ke dalam aliansi. Beberapa saat kemudian, Fama dia berbicara dengan suara yang dalam. Jika teman kecil Xiaoyan benar-benar dapat mengizinkan asosiasi alkemis kita untuk memiliki 10 alkemis tingkat 5, aku akan setuju untuk menggabungkan asosiasi alkemis ke dalam aliansimu. Xiaoyan tersenyum sedikit dan mengangguk saat mendengar ini. Dia telah mengikuti Yao Lao selama bertahun-tahun dan juga telah diajar oleh pengalaman alkemis yang luar biasa darinya. Dengan ini Xiaoyan memiliki keyakinan bahwa dia akan mampu mendidik beberapa alkemis dengan keterampilan penyulingan obat yang luar biasa dalam 10 tahun. Meskipun ada beberapa kesulitan bagi Fama untuk menembus ke tingkat 6, dia bukan tanpa sarana untuk melakukannya. Selamat teman kecil Xiaoyan, dengan memasukkan asosiasi alkemis ke dalam aliansi, kemungkinan potensi aliansi akan sulit diukur. Jia Xingtian tersenyum saat berbicara, namun dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia tidak menyadari status yang dimiliki asosiasi alkemis di dalam kekaisaran. Di masa lalu, keluarga kekaisaran telah mencoba yang terbaik untuk memikirkan cara untuk mengikat mereka. Namun orang-orang yang angkuh ini akhirnya menolak untuk mendengarkan. Sangat tidak terduga bahwa Xiaoyan berhasil mendapatkan tawaran sebesar itu sekarang. Xiaoyan juga sedikit tersenyum, tatapannya melirik sedikit kecemburuan yang merembes dari mata Mu Cheng dan yang lainnya. Dengan senyum tipis dia berkata, selama 3 klan besar melakukan yang terbaik untuk aliansi di masa depan, aku, Xiaoyan, juga akan berjanji pada kalian semua bahwa klanmu akan memiliki 3 atau lebih douhuang elit setelah 10 tahun. Aku pikir ini akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan merawat 10 alkemis tingkat 5. Mu Cheng, Nalanji, dan yang lainnya kaget saat mendengar ini. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka buru-buru bangun, menangkupkan tangan, dan berterima kasih pada Xiaoyan. Xiaoyan melambaikan tangannya. Dia berkata, karena semua orang telah bergabung dengan aliansi, kita adalah bagian dari satu keluarga. Kekuatan aliansi akan lebih kuat jika kita memiliki lebih banyak ahli. Ini adalah sesuatu yang harus aku lakukan. Jia Xingtian dan Yao Ye juga terguncang oleh janji yang telah diberikan Xiaoyan. Merawat elit douhuang dalam 10 tahun, mereka pasti akan mengejek jika kata-kata ini keluar dari mulut orang lain. Namun dalam menghadapi pemuda ini yang mengalahkan seorang elit douzong pada usia 20 tahun, keraguan di hati mereka telah ditekan ke tingkat terendah.
Dengan katutraf yang tidak pernah berakhir, sepertinya dia benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Hati kedua orang itu sedikit iri ketika mereka memikirkan hal ini. Keluarga kekaisaran mereka telah melatih orang-orang selama bertahun-tahun, tetapi mereka hanya memiliki sedikit ahli doang. Selain binatang bersisik laut yang tenang, seluruh keluarga kekaisaran hanya memiliki Jia Xingtian sebagai Do Huang elit. Ini juga merupakan area yang paling dikhawatirkan oleh Jia Xingtian. Dia dan Yao Ye saling bertukar pandang sambil menghela nafas dalam hati. Alis mereka sedikit mengerenyit saat mereka mendesah pelan. Setelah merenung sejenak, Jia Xingtian tampaknya telah membuat keputusan besar saat dia berdiri. Menghadap Xiaoyan dan berbicara dengan kedua tangan menangkup. Teman kecil Xiaoyan, bolehkah aku tahu apakah kamu akan mengizinkan keluarga kekaisaran kita memiliki beberapa elit Do Huang dalam 10 tahun jika kita bergabung dengan aliansi ini? Semua orang di aula terkejut dengan kata-kata tiba-tiba yang datang dari Jia Xingtian ini. Apakah keluarga kekaisaran juga berpikir untuk bergabung dengan aliansi ini? Yao Ye juga tercengang oleh kata-kata Jia Xingtian, tapi dia segera memahami dengan tenang. Dia tahu bahwa alasan utama keluarga kekaisaran bisa berdiri di kekaisaran Jiama sebagian besar karena kakek buyutnya ini. Namun keluarga kekaisaran tidak dapat merawat seorang elit Do Huang dengan kekuatan yang cukup untuk menggantikannya, tidak peduli berapa banyak usaha yang mereka lakukan. Karena itu semua orang khawatir bahwa posisi keluarga kekaisaran akan menerima pukulan setelah Ji Xiangtian mati. Seorang ahli sejati selalu berkuda di atas kerajaan manapun di benua Douqi. Seorang elit Do Huang mampu bertarung dengan pasukan biasa yang terdiri dari puluhan ribu orang. Kekuatan destruktifnya yang kuat menentukan posisi mereka. Selain itu, di kerajaan yang agak lebih lemah seperti Kekaisaran Jiama, seorang elit Do Huang cukup untuk mempengaruhi kemenangan atau kekalahan dalam pertempuran. Xiaoyan merasa agak terkejut saat dia mempelajari Jia Xingtian. Tindakannya di luar ekspektasinya. Dia tidak menyangka bahwa janjinya kepada 3 klan besar juga akan menggerakkan lelaki tua ini. Kejutan itu berlangsung sesaat sebelum dia menganggukkan senyuman di wajahnya dan mengangguk. Dia berkata, "Aku akan menyambut pemikiran yang dimiliki Jiao Lao. Selama keluarga kekaisaran mampu mengeluarkan orang-orang yang benar-benar memiliki bakat, aku akan melakukan yang terbaik untuk melakukannya. Aliansi dan keluarga kekaisaran akan berbagi kesengsaraan dan berkah yang sama di masa depan." Jia Xingtian tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Namun hatinya mendesah lega, mungkin berkomitmen untuk aliansi ini akan semakin memperkuat posisi keluarga kekaisaran mereka. "Karena ini adalah aliansi, sudahkah kamu memberinya nama?" Xiao Ding tersenyum tipis. Dia bertukar pandang dengan Xiaoyan sebelum dengan lembut menjawab, "Hanya ada 2 kata dalam nama aliansi ini. Kami menyebutnya Aliansian." Film pun berakhir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.